Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 443. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent kedua hari ini. Baik bagi kita yang hadir secara langsung mengikuti perayaan Ekaristi maupun yang mengikutinya dari tempat masing-masing karena situasi dan kondisi. Lewat perayaan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan pembaharuan diri menyongsong kelahiran Yesus, Sang Emmanuel Allah beserta kita. Bagaimana kita memperbaharui diri Bapak Ibu Saudara terkasih? Yang pertama sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kesadaran itu akan menumbuhkan dari dalam diri kita kemauan dan keinginan untuk datang kepadanya kalau kita tidak memiliki ketidaksetiaan atau tidak setia kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan, membuat kita terpisah dari Tuhan dan sesama kita. Maka dibutuhkan pertobatan untuk sungguh meluruskan jalan Tuhan dan membuat supaya Tuhan semakin berkenan boleh kita terima. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita hening menyadari segala dosa. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan kita sungguh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memurnikan hati kita, dan Tuhan menguduskan kita semua. Kita hening sejenak. Mari membuka hati kita mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita bersyukur untuk Francisca Angeline Joham karena telah menyelesaikan studinya pada Fakultas Arsitek, dan juga bersyukur untuk pasangan suami istri Henry Joham dan Anna Maria Cia yang diperkenankan menjalani hidup kebersamaan perkawinan 24 tahun.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih-Mu. Maka kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Sang Emmanuel Allah beserta kami, Putra-Mu sendiri. Dan lewat itu kami senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, di mana kami telah Kau tuntun lagi untuk memasuki Minggu Advent yang kedua hari ini. Terlebih bersama dengan pasangan suami istri Henry Joham dan Ana Maria Cia yang Kau perkenankan menjalani kehidupan bersama dalam hidup perkawinan selama 24 tahun. Semoga perjalanan waktu yang telah dialami oleh pasangan suami istri ini semakin membuat mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Berkat-berkat-Mu semakin dinikmati bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Serta bersama dengan Francisca Angeline Joham yang telah Kau tuntun untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Arsitek. Semoga lewat salah satu bagian perjalanan hidup ini, saudari kami semakin mengupayakan yang terbaik lewat studi yang telah dialaminya, membantunya untuk menemukan sarana kehidupan untuk semakin meluhurkan di Kau. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajah-Mu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaan-Nya, dan dengan belas kasihan dan kebenaran-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah telah memulai karya baik di antaramu, akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Alleluia,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah dalam tahun ke-15 pemerintah Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Natal ini, masa Advent ini adalah masa penantian kedatangan Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Dan ini adalah waktu penantian saat kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang menjadi manusia dan melalui teladan menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga harus hidup seperti Dia, baik bagi Allah maupun bagi sesama kita. Maka dalam Injil hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, penginjil Lukas dengan indah menempatkan awal pelayanan Yohanes Pembaptis dalam konteks sejarah keselamatan yang dimulai dari bangsa Israel sampai kepada kita. Ia menampilkan peran Yohanes sebagai ia yang mempersiapkan jalan bagi Yesus dan menyampaikan warta pertobatan. Ia juga menjelaskan peran Yohanes Pembaptis dalam konteks apa yang menjadi misi Yesus, menghadirkan kemuliaan Allah bagi dunia, terlebih bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis mengumandangkan seruan, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan." Seruan Yohanes Pembaptis ini diperuntukkan bagi kita semua agar kita membuat jalan hidup yang benar untuk datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 kata yang penting dalam seruan Yohanes Pembaptis, yakni baptisan, pertobatan,
dan pengampunan. Baptisan adalah panggilan untuk masuk ke dalam kehidupan Yesus dan dibersihkan dari segala noda dosa. Dan ini adalah tindakan simbolis tentunya bagi kita, di mana orang mau mengekspresikan rekonsiliasi mereka dengan Tuhan dengan membenamkan diri ke dalam Sungai Yordan dan dengan harapan bahwa keinginan untuk menghapus dosa lalu yang dirasa memisahkan kita dari Tuhan, itu akan senantiasa menjadi tanda peneguhan di dalam diri kita untuk hidup yang baru, membersihkan diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita melihat kepada seruan Yohanes di atas, meluruskan jalan Tuhan, menimbun yang berlobang, meluruskan yang kurang lurus, yang bengkok, dan dengan demikian hati kita akan menjadi rata untuk sungguh layak menyambut kedatangan Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Dan ini menuntut dari diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sikap radikal dalam arti bahwa kita mau dan ingin untuk sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kemuliaan Tuhan, hidup sejati, dan dituntut dari diri kita suatu kepenuhan hidup. Sedangkan dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara terkasih yang dinubuatkan oleh Nabi Baruk yang kita dengarkan hari ini, hal yang serupa diwartakan bahwa Tuhan akan meratakan gunung-gunung tinggi dan mengisi lembah-lembah yang dalam untuk membuat permukaan tanah menjadi rata. Inilah undangan untuk mengubah perilaku eksternal kita yang dituntut dari dalam diri kita dan menamaikan kita dengan Tuhan sendiri. Di dalam seruan kenabian ini ditampilkan bahwa Allah berjanji untuk membawa kembali umatnya dari pembuangan di Babel. Pembacaan dimulai dengan memberikan harapan dan keyakinan kepada masyarakat, mengajak mereka untuk berhenti meratapi masa lalu saja dan bersiap untuk merayakan masa depan. Mereka harus mengganti jubah duka dengan pakaian yang dibuat dari keadilan dan kemuliaan Allah, berusaha untuk setia dan taat kepadanya. Pakaian keadilan dan kesengsaraan adalah pakaian kesedihan dan kesengsaraan adalah lambang kematian. Untuk itulah dibutuhkan Yerusalem baru yang sungguh mengarahkan kita kepada kebijaksanaan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, di mana pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketidaksetiaan bangsa Israel di bawah pimpinan raja-raja pada saat itu dibelokkan demi kepentingan duniawi. Banyak hal yang membuat dunia kita sekarang ini ingin dibelokkan. Tetapi hanya imanlah, dan bagi kita yang mempunyai hati untuk sungguh mau melakukan yang baik, yang benar dan adil dalam seluruh kehidupan, walaupun seringkali kita mendapatkan tantangan dan hambatan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Pengharapan itu Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh dinyatakan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia berdoa dengan sukacita bagi jemaat di Filipi sebagai mitra setianya dalam penginjilan. Dia berdoa agar mereka tidak bercacat dan murni. Dia berdoa agar mereka memiliki rahmat untuk membedakan antara yang benar dan yang baik dan yang jahat dalam seluruh kehidupan. Kita juga seperti orang-orang Filipi harus dikenal sebagai pendoa
baik kita sebagai laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menyatukan hati kita di dalam seluruh pengharapan. Lebih lanjut lagi, Paulus sungguh berharap agar jemaat di Filipi berlimpah dalam kasih dengan pengetahuan yang benar dan pemahaman yang tepat akan Kristus dan kebaikan serta kebenaran yang akan diwartakannya. Hal ini juga menjadi penekanan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam menapaki dan menjalani hidup sebagai orang yang yakin dan percaya akan Kristus. Walaupun sekali lagi menjadi sedikit ekstrim, seringkali dalam permenungan saya berhadapan dengan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, tapi seringkali juga membelokkan apa yang sungguh secara praktis dalam penghayatan hidup iman, mulai membelokkan hal itu demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, dan mungkin banyak hal dalam seluruh kehidupan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bacaan kedua pada kesempatan yang diserukan oleh Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi, kita sungguh meyakini dan sadar sepenuhnya bahwa sebenarnya inti dari seluruh pengharapan itu ialah bagaimana kita mau dan ingin untuk sungguh melihat ke dalam seluruh perjalanan hidup kita. Lalu kalau ternyata perjalanan hidup itu adalah sesuatu yang sungguh sangat mengerikan di masa-masa yang lalu, maka kita harus memperbaharui diri, mengambil langkah untuk selalu mau dan ingin kembali kepada Tuhan lewat pertobatan, meluruskan jalan-jalannya, menimbuni yang sungguh-sungguh berlubang dalam kehidupan, kemudian meratakan yang tinggi dalam kehidupan. Apa yang dilambangkan dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Sikap dan perilaku kita. Kita seringkali bersikap sombong dalam seluruh kehidupan, sombong secara duniawi, bahkan mungkin juga sombong secara rohani, sehingga yang ada dalam diri kita adalah mempersalahkan orang lain, tetapi kita tidak berani untuk mempersalahkan diri kita. Padahal sebenarnya kalau kita boleh jujur untuk itu, apa yang membuat hati kita lebih nyaman Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita sungguh sadar akan keberadaan kita, lalu keluar dari dalam diri kita, lalu mulai melihat dan mengalami serta merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang lain. Dan sebenarnya itu adalah doa. Bagaimana supaya saya mampu dan bisa untuk memahami orang lain dalam setiap keberadaannya dalam seluruh situasi. Dan dalam pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi saya hal itu menjadi berat. Tidak mudah untuk memahami dan mengerti orang lain. Dan setiap kali saya mempersalahkan orang dalam seluruh kehidupan, justru hati saya terusik dan justru saya tidak menjadi tenang. Karena pada saat saya mempersalahkan orang lain, berarti saya memposisikan diri saya sebagai orang yang satu-satunya benar dan orang tidak benar. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita memiliki hal seperti itu, maka seruan Yohanes pada kesempatan ini mengajak kita untuk mau membenamkan diri ke dalam sungai Yordan. Kita semua telah dibaptis, dan sebelum kita dibaptis kita mengungkapkan pernyataan tobat dari dalam diri kita. Lalu dikatakan dalam pengungkapan dan pernyataan tobat, ya Tuhan, saya tidak pantas dalam kehidupan ini. Maka jauhkan dari diri saya apa yang kurang pantas itu dalam diri, dan moga-moga dengan bantuan-Mu saya tidak mau melakukan hal itu lagi. Karena ternyata saya tidak bisa tidur dengan selalu mempersalahkan orang lain, selalu melihat kesalahan orang lain seluruh kehidupan, lalu membuat saya menjadi gelisah dan tidak berdaya. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang justru merasa senang pada saat dia melihat orang lain menderita. Dan itu berarti bahwa kita tidak berada pada visi dan misi Yesus, bahwa kita mau dan ingin solidar dengan siapa saja yang senantiasa kita jumpai dalam seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat kebersamaan kita pada kesempatan ini, berangkat dari seluruh peran hidup kita, terlebih kalau kita melihat pandemi COVID-19 yang masih sungguh membuat tekanan. Paling tidak, menurut informasi-informasi yang jauh-jauh sebelumnya itu dalam tanda petik sepertinya sudah direncanakan,
Tetapi de facto dan kenyataan mudah-mudahan itu tetap berlangsung, bahwa kita paling tidak di Sulawesi Selatan ini kemarin itu kasus tidak ada yang bertambah, bahkan sampai di nol. Padahal sudah ada rencana bahwa nanti pada masa Natal, tanggal 24 dan Tahun Baru itu tidak akan dirayakan. Senantiasa bahwa dalam doa-doa kita supaya hal itu boleh dijauhkan dari kita, paling tidak kalau ditawarkan kepada kita level 3 untuk boleh bersama-sama merayakan pada tahun ini, karena ini sudah 2 tahun berlalu. Menurut pengalaman penghayatan hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang penting bahwa kita sungguh waspada, siap sedia dalam menyambut segala-galanya, termasuk resiko kehidupan. Maka dalam iman kita yakin bahwa Tuhan yang senantiasa menuntun kita akan semakin memberikan kebijaksanaan kepada kita, akan memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga apapun yang kita perjuangkan akan senantiasa menjadi bagian untuk semakin menenteramkan kita. Kita mau berusaha untuk hidup jujur, hidup adil, penuh kasih setia, membenamkan diri untuk memohon pengampunan, dan dengan belas kasih Tuhan kita boleh diangkat dari situasi kita dan menatap masa depan jauh lebih cerah, sehingga berharap minggu depan kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga yang dilambangkan dengan sukacita. Semakin dekatnya perayaan sakramental kita di tahun ini, dan kita senantiasa akan boleh mengalami sukacita bersama dengan Dia dalam kemuliaan Bapanya. Kita hening sejenak. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus Tuhan kita adalah penyelamat semua manusia. Kedatangannya kita rindukan dengan penuh harapan untuk menyambutnya di tengah-tengah kita dengan sepenuh hati. Maka kita menjawab setelah selesai satu bagian doa umat, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati, sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia, nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus. Semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi kita semua di sini,
Ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain, dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mensyukuri kebersamaan kami umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini untuk senantiasa semakin berusaha bersatu satu sama lain dengan berbagai karakter, sikap, dan perilaku. Tetapi Engkau menyatukan kami untuk senantiasa boleh menghadirkan karya kerajaan di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan kami, terlebih dalam gereja-Mu. Semoga dengan kasih setia-Mu itu ya Bapa, kami pun semakin berusaha untuk merubah diri kami, persatukan diri sepenuhnya, terlebih bersatu dengan Dikau, dan dikuatkan setiap saat dalam persekutuan, baik di rukun maupun wilayah dan paroki ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Terlebih kami bersyukur atas rahmat persatuan yang boleh Kau nyatakan bagi pasangan suami istri Henry Joham bersama dengan Anna Maria Cia yang Kau perkenankan menjalani hidup bersama dalam hidup perkawinan 24 tahun. Semoga rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh keluarga ini semakin membuat mereka damai dan bahagia, merasakan cinta kasih-Mu, semakin terbuka satu sama lain, dan dengan demikian dalam hidup bersama damai-Mu dan berkat-Mu semakin mereka nikmati bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Juga kami mensyukuri segala rahmat berkat mulut usaha rencana perjuangan-perjuangan kami, terlebih bersama dengan anak saudari kami Francisca Angelin Joham yang Kau perkenankan untuk boleh menyelesaikan studinya pada Fakultas Arsitek. Semoga dengan pencapaian ini saudari kami ini semakin menemukan kekuatan landasan untuk melangkah lebih maju lagi, sehingga yang dicita-citakan sungguh menjadi bagian kehidupannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, membantunya untuk memuji dan memuliakan Dikau bersama seluruh keluarga, siapa saja yang telah berperan dalam seluruh kehidupannya. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah baginya. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Sejenak dari hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan penyelamat, jangan berlambat lagi dan datanglah kepada kami untuk memperbaharui dunia, untuk mengantar kami kepadamu dan kepada Bapa kami, sehingga kami menjadi umat-Nya sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu,
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Selama-lamanya. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi di mana kami Kau undang juga mempersiapkan kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu ini. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang kami sambut, lindungi dan mengenyor sampai membawa kematian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memperkenankan kami menikmati rezeki surgawi yang telah kami terima dalam perayaan ini, yang akan senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya di dalam kerajaan-Mu yang abadi kelak. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki hari Minggu Advent ketiga 4 dan 5 Desember 2021. Misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu sehat dan sudah divaksin, mengecek suhu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun dan belum divaksin, serta belum menerima komuni pertama, diharapkan mengikuti misa secara online.
Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Persiapan katekumen baptis. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai 6 setiap hari Minggu jam 10:30 di SD Frater Teratai 2. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10:30 di Aula Paroki lantai 4. Persiapan baptisan dewasa mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran untuk yang berminat, disilahkan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Baptisan bayi akan dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Federico Beguir dari Paroki Maria Ratu Rosari dengan Eli Teresia dari Paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021 merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan untuk melapor pada pastor paroki. Sumbangan untuk aksi Natal 2021 masih dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, yaitu beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain, dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang telah tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Minggu Advent yang pertama sejumlah 92 lembar dengan nilai sebesar Rp4.329.000. Rapat pleno Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas akan berlangsung pada hari Rabu 8 Desember 2021 jam 7:30 malam bertempat di Aula Paroki lantai 4. Diharapkan kehadiran para pengurus Depas Pleno dan undangan ini akan disampaikan via grup WA. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa tambahan. Yang pertama, merealisasikan apa yang menjadi seruan Yohanes pada hari ini, di mana kita masih berada dalam situasi COVID-19, maka tidak ada waktu khusus dalam arti seperti biasa memanggil para imam untuk memberikan sakramen tobat. Maka kami mulai membuka penerimaan sakramen tobat minggu depan setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Jam 16.30 atau 4:30 sore. Akan jauh lebih bagus kalau Bapak Ibu sebelumnya mengirim informasi supaya kami siap. Paling tidak kami harapkan dengan 2 imam di sini, lalu selama 2 minggu ke depan kita semua bisa, kalau mungkin kami kita untuk menerima sakramen tobat secara pribadi. Persiapannya ada semua di dalam puji syukur dan manda bakti. Sekali lagi diingatkan dan mari kita saling mengingatkan setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Bagi kita yang mau menerima sakramen tobat, silahkan datang 4:30 sore. Ataukah mungkin juga kalau ada yang berkesempatan pagi saja itu memungkinkan, tetapi sekali lagi mungkin baik telepon dulu supaya tahu apakah kami ada di tempat atau tidak pada saat itu ya. Saya kira ini tambahan. Lalu selebihnya kita akan mengantisipasi tentunya ke depan perayaan-perayaan kita masih akan dirapatkan nanti hari Rabu, bagaimana hal itu diupayakan.
Tapi kami sangat mengharapkan paling tidak dengan rencana perayaan malam Natal itu kita hanya 2 kali saja, sehingga nanti kita membagi diri persisnya bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih. Harap bahwa ini juga tetap menjadi perhatian kita dan kita bisa mengatur diri untuk itu. Lalu perayaan Natal itu seperti biasa perayaan hari Minggu, kita buka paling tidak 3 kali, 2 pagi dan 1 sore. Mungkin itu untuk sementara rencana-rencana perencanaan ke depan. Selebihnya sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Kemarin sore ada beberapa yang berhalangan untuk tidak mengikuti atau tidak melayani yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Saya kira baik bahwa ini juga tetap menjadi perhatian kita bersama. Kalau berikan tugas dan tanggung jawab, mari kita upayakan hal itu sebagai bagian kesiapan kita tentunya untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, baik bahwa sebelumnya kita mengadakan, kalau itu memungkinkan, ada latihan-latihan bersama supaya peran itu sungguh membantu kita untuk boleh mengarahkan seluruh kebersamaan kita dalam perayaan-perayaan yang kita laksanakan bersama. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Mari kita senantiasa mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita akhiri peran ini dengan mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.